Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Farhan Fadil Aziz. Saya dari program studi bisnis digital. Di sini saya mau menjelaskan terkait final project dari mata kuliah Creative Thinking for AI and Innovation dengan berjudul Robotic Process Implementation Readiness in Indonesian Based on Condition. Oke, kita langsung aja lanjut ke landasan teori terkait dari judul ini. Oke, di sini ada landasan teorinya. Landasan teori dari Robotic Process Automation adalah teknologi yang dirancang untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang berbasis aturan sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi, dan menghemat biaya. Teknologi ini semakin relevan di era transformasi digital, khususnya di Indonesia yang sedang berkembang menuju digitalisasi penuh di berbagai sektor. Nah, jadi di Indonesia ini sangat penting atau dibutuhkan masalah robotik proses ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini ada faktor kesiapan implementasi RPA. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan yang ketiga ada kebijakan dan regulasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan dari ketiga poin ini. Yang pertama dari infrastruktur teknologi dulu. Nah, infrastruktur teknologi merupakan fondasi utama untuk mendukung implementasi RPA. Hal ini mencakup perangkat keras seperti server, komputer, dan jaringan, serta perangkat lunak yang kompatibel dengan sistem RPA. Kesiapan infrastruktur yang memadai memastikan proses otomatisasi berjalan lancar tanpa gangguan teknis yang dapat menghambat efisiensi. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, keberhasilan implementasi RPA juga sangat bergantung pada kompetensi SDM yang terlibat, seperti karyawan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar tentang RPA, mulai dari pengoperasian tentang RPA hingga pemeliharaan sistem. Pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM menjadi penting untuk memastikan mereka dapat mendukung transformasi digital secara efektif. Nah, yang ketiga ini ada kebijakan dan regulasi. Ya, kebijakan regulasi di sini ialah merupakan elemen penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi implementasi RPA. Pemerintah dan organisasi perlu menyusun aturan yang mengatur penggunaan teknologi otomatisasi ini, termasuk perlindungan seperti data, manajemen risiko, serta aspek etika dalam pengadopsiannya. Regulasi yang jelas juga mendorong adopsi RPA yang lebih luas di berbagai sektor. Nah, itu ada sedikit pemaparan tentang dari 3 poin faktor kesiapan implementasi RPA. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan penelitian tentang kesiapan dan implementasi robotic process automation atau RPA di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa jurnal. Di sini kurang lebih saya memasukkan dan ada 5 jurnal seputar RPA dan ada 5 jurnal. Di sini yang pertama ada jurnal dengan judul Analisis Terjadinya Resiko pada Implementasi Robotic Process Automation atau RPA, studi pada pengiriman dokumen PT Kamajaja Logistik, dan dengan penulis ada Resti Putri Supriyanti, Siti Mutia Fiza, Natalia BR Tarigan, Aplia Juplet Hartini, Asi, Renaldi Purta, dan Lesmana. Nah, dari jurnal yang pertama ini rumusan masalahnya berisi bagaimana risiko yang terkait dengan penggunaan RPA dalam proses pengiriman dokumen di PT Kamajaja Logistik. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini menganalisis dan menilai risiko yang terkait dengan penggunaan RPA dalam proses pengiriman dokumen. Cakupan penelitian dari jurnal nomor 1 ini studi kasus pada PT Kamajaja Logistik terkait implementasi RPA dalam pengiriman dokumen. Nah, selanjutnya untuk poin nomor 2 di jurnal kedua dengan berjudul Implementasi Robotik Proses Automation dan Analisis Biaya Manfaat di Bank Sasa, dengan penulis jurnalnya Dimas Hadi Fernando, dengan rumusan masalah bagaimana implementasi RPA dapat meningkatkan efisiensi operasional dan analisis biaya manfaatnya di Bank Sasa, dengan tujuan penelitian implementasikan RPA secara end-to-end pada suatu proses direktorat operasional dan menganalisis biaya manfaatnya, dengan cakupan penelitian studi kasus implementasi RPA di Bank Sasa dengan fokus pada direktorat operasional. Nah ini ada
3 jurnal terakhir. Yang pertama jurnalnya pengaruh penerapan teknologi robotic process automation terhadap efektivitas akuntansi di perusahaan, dengan penulis Fajriani Andi, Ramadhani, Fitra, dan Puspita. Ya, rumusan masalah bagaimana peran dan dampak teknologi RPA terhadap efektivitas proses akuntansi di perusahaan. Setelah itu ada mengetahui peran dan dampak teknologi RPA terhadap aktivitas proses akuntansi di perusahaan, dengan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara kepada akuntan, dosen akuntansi, dan ahli ekonomi. Nah, ini juga ada 2 jurnal terakhir ya, seperti judul pertama ada implementasi robotic process automation untuk proses rekrutmen mahasiswa magang di PT Telkom Indonesia, dan yang terakhir jurnalnya itu robot proses automation pada sistem surat perlaring. Nah, itu ada beberapa 5 jurnal yang membahas seputar tentang RPA pengimplementasiannya di Indonesia ini. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini ada pendekatan strategis dan taktis dalam mewujudkan kesiapan RPA. Nah, tadi kan ada beberapa rumusan-rumusan masalah yang dirumuskan oleh jurnal-jurnal, maksudnya yang masih diproses oleh jurnal-jurnal. Rumusan masalah ini ada langkah-langkah strategisnya, ada langkah strategis dan langkah taktis. Nah, untuk langkah strategis dari pengimplementasian RPA di Indonesia ini ialah untuk langkah strategisnya seperti penerapan RPA di Indonesia perlu dilakukan peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga teknis, investasi pada infrastruktur digital dan menjadi prioritas, dan didukung oleh kebijakan dan standar operasional yang jelas, mempercepat adopsi melalui kemitraan strategis dengan penyediaan solusi RPA dan hibah teknologi untuk UMKM. Nah, selain itu di langkah strategis juga kita perlu membangun budaya inovasi dalam organisasi melalui penghargaan dan insentif untuk mendorong partisipasi karyawan dalam transformasi digital. Nah, ini kembali lagi kepada SDM, karena karyawan juga harus dituntut dalam berpartisipasi dalam transformasi digital ini. Nah, yang kedua ada langkah taktis. Nah, langkah taktis di sini mencakup identifikasi proses yang sesuai dengan otomatisasi melalui audit internal dan penerapan proyek percontohan. Untuk pengujian pelatihan karyawan harus dilakukan untuk memastikan kompetensi dalam mengoperasikan dan memelihara sistem RPA. Penting untuk mengurangi risiko dengan menetapkan protokol keamanan dan sistem cadangan. Nah, selain itu penilaian dampak pelaksanaan dilakukan secara berkala untuk mengadaptasi sistem RPA dan menjaga efektivitasnya. Jadi kita harus melakukan sistem berkala terhadap pengimplementasian RPA ini agar menjaga keefektivitasnya, seperti itu. Nah, ini harapan masyarakat terhadap implementasi RPA di masa depan ya. Jadi banyak banget masyarakat yang harus berpikir positif ya atas RPA yang jadi di masa depan pengimplementasiannya. Seperti penggunaan RPA diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong pengembangan kualitas digital, keterampilan digital, dan menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi ini mendukung efisiensi operasional, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kelestarian lingkungan. Nah, dari penerapan RPA ini yang adil akan meningkatkan produktivitas ekonomi, akses yang setara terhadap teknologi, dan pengalaman masyarakat terhadap berbagai layanan, menjadi transformasi digital lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, jadi harapan masyarakat itu sangat-sangat berharap terhadap implementasi RPA, karena RPA ini sangat membantu di kehidupan yang akan datang bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan seputar RPA ini. Cuman di sini sih ada kata penutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberi wawasan baru tentang potensi dan manfaat robotic process automation, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Mari kita terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena perubahan positif dimulai dari langkah kecil kita bersama. Selalu ada kesempatan untuk tumbuh belajar dan memberikan dampak yang lebih baik. Terima kasih.
Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.